Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada malam ini kita mengudara lagi di live streaming kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tema dialog bersama mantan Wahabi. Di sebelah kanan saya ini saudara kita Mas Arif, Muhammad Arif. Ini mantan Wahabi, benar mantan Wahabi? Iya, benar. 100% mantan Wahabi. Tidak tipu-tipu, tidak bohong seperti Salafi yang lain. Ini mantan Wahabi tapi sudah bertaubat ya? Alhamdulillah, Allah memberikan saya hidayah untuk bertaubat, kembali lagi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah ini pada malam ini, dialog pada malam ini masih berdialog dengan sang mantan Wahabi. Saudara kita ini memang benar-benar mantan Wahabi. Kira-kira yang ingin didialogkan apa? Yang perlu kita jelaskan? Baik ya, saya langsung to the point gini tanya pertanyaannya. Ya boleh. Gini Kiai, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Definisinya apa, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ustadz-ustadz saya di Salafi Wahabi itu selalu mendoktrin kami waktu saya masih ikut kajian dengan mereka, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, yang benar-benar adalah mereka ini Salafi Wahabi. Yang lain-lain mereka pernah bilang kalau ada kelompok lain yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Ahlus Sunnah palsu. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kami Salafi Wahabi. Begitu. Mohon penjelasannya. Jadi begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah apakah itu Salafi Wahabi atau selain Salafi Wahabi? Untuk mengetahui ini, kita kembali pada makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya apa? Ahlun itu artinya pengikut. As-Sunnah itu artinya jalan yang diridhai oleh Allah. Ismun bittariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Sunnah yang terdapat di dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya nama bagi jalan yang diridhai oleh Allah. Maksudnya jalan hidup. Apakah itu akidah atau amaliyah atau akhlak. Jalan yang diridhai oleh Allah, jalan itu telah ditempuh atau dilalui oleh baginda Rasulullah SAW atau orang-orang yang menjadi teladan, menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Itu sunnah yang terdapat di dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sunnahnya para sahabat, ada sunnahnya Khulafaur Rasyidin, ada sunnahnya para ulama salaf yang soleh. Itu sunnah maksudnya seperti itu. Pokoknya benar itu sunnah. Kemudian jamaah. Jamaah itu secara bahasa di dalam kitab-kitab kamus, jamaah itu artinya adatu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Apapun yang berkumpul jumlahnya banyak itu namanya jamaah. Ini secara bahasa.
karenanya semakin banyak jamaah ini, maka semakin banyak anggota yang berkumpul di sini, maka semakin mantap jamaahnya. Nah, dari sini, dari pengertian secara bahasa ini, maka dapat dipahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus kekuatan besar, bukan kekuatan kecil. Harus mayoritas. Nah, karena secara bahasa jamaah itu artinya seperti ini, maka jamaah ini ketika diartikan secara istilah, maknanya dari kalangan ulama bermacam-macam. Tapi sebenarnya antara pengertian yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Contoh, ada yang mengatakan jamaah di dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maksudnya sawadul a'wam, golongan mayoritas. Mengapa golongan mayoritas? Karena mengikuti golongan mayoritas itu suatu keharusan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku pada kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan, para ulama ini sepakat, maka kesepakatan ini dijamin tidak tersesat. Ini dalam ilmu agama disebut dengan teori ijma. Sebagian ulama mengatakan jamaah itu artinya mengikuti ijma ulama. Nah, ketika jamaah ini diartikan mengikuti ijma ulama, maka otomatis yang konsisten dengan ijma ulama golongan mayoritas, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Mengapa? Karena golongan-golongan lain, misalnya Mu'tazilah tidak mengakui otoritas dalil ijma. Syiah tidak mengakui ijma. Khawarij tidak mengakui ijma. Salafi Wahabi bagaimana? Mereka ini kalau ijma sesuai dengan pendapat mereka berkuat. Tapi kalau pendapat mereka bertentangan dengan ijma, mereka tidak mengakui. Artinya mereka menggunakan standar ganda. Iya. Itu mereka. Karenanya dikatakan oleh para ulama, Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu melanggar ijma kira-kira dalam 60 masalah. Syekh Ibnu Taimiyah. Iya. Syekh Ibnu Taimiyah ini inspirator faham Wahabi. Ajaran Wahabi itu terinspirasi dari kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah ini melanggar ijma 60 kali, maka orang-orang Wahabi dulu berbeda dengan mayoritas umat Islam itu dalam 150 masalah itu dulu. Dan sekarang saya kira lebih, karena dari masa ke masa orang Wahabi ini selalu menambah perbedaan dengan mayoritas kaum muslimin. Nah, dari sini dengan keluarnya Wahabi dari ijma, berarti mereka ini jamaah itu ditinggalkan, konsep jamaah ditinggalkan. Dengan meninggalkan konsep jamaah, berarti mereka memang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau jamaah diartikan ijma ulama, seperti di dalam hadis tadi kan. Jadi artinya apa? Ketika umat Islam ini melakukan kesepakatan atau berijma, maka ini menjadi standar kebenaran, ukuran barometer kebenaran. Ini poin pertama. Poin kedua, kalau umat Islam ini tidak bersepakat, terjadi perbedaan pendapat, maka barometer standar kebenarannya di mana? Dalam hadis ini diteruskan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'wam. Kalau kamu lihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Kita ini disuruh berpegang dengan golongan mayoritas. Tadi ijma, sekarang mayoritas. Jadi ijma ini juga merupakan makna dari jamaah, mayoritas ini juga bagian dari jamaah. Karena jamaah itu secara bahasa artinya perkumpulan yang banyak. Semakin banyak semakin kuat jamaahnya, semakin sedikit semakin lemah jamaahnya. Jadi seperti itu. Ini mayoritas namanya. Ini salah satu makna jamaah di dalam hadis-hadis. Nah, ketika mayoritas ini kita bicarakan, kita ini mayoritas. Kenapa kalian nggak mau ikut mayoritas?
saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi biasanya bilang apa? Wah, kita ini ghuraba. Iya, begitu yang saya. Betul. Waktu Wahabi dulu begitu. Ghuraba, kita ini sedikit. Nah, orang terasing juga. Orang terasing. Ini yang mereka jadikan dalil, dan ini mereka sebenarnya kurang cerdas ya, kurang memahami maksud hadis ini. Mengapa hadis ini lengkapnya begini? Bada al-Islamu ghariban. Islam itu muncul dalam keadaan terasing. Artinya apa? Dalam kitab-kitab sirah, yang pertama kali masuk Islam itu 3 orang. Ibu Khadijah radhiyallahu anha, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3 orang. Ini namanya terasing karena cuma 3 orang. Kemudian wasayaudu ghariban kama bada, dan Islam akan kembali terasing seperti awal kemunculannya. Fatubu lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, ini artinya apa? Hadis ghuraba ini konteksnya ini membicarakan komparasi perbandingan antara muslim dengan non-muslim. Karena Islam itu awal munculnya kan itu. Artinya di tengah orang-orang kafir sedikit, di akhir zaman orang Islam sedikit. Jadi ini konteksnya bukan ahlus sunnah dibandingkan dengan orang di luar ahlus sunnah, bukan. Tetapi kalau dibaca dari awal hadis ini konteksnya sebenarnya perbandingan orang muslim dengan non-muslim atau dengan orang kafir. Jadi itu. Nah, ini bumerang bagi Wahabi, blunder ya. Kalau dikatakan kami ini sedikit, nah yang sedikit bukan cuma Wahabi. Wahabi sedikit, Syiah sedikit, Hizbut Tahrir sedikit, Ahmadiyah yang disepakati kafir juga sedikit, Qaramithah, Durus, Nusyairiyah juga sedikit. Nah, kalau standarnya kebenaran ini sedikit, berarti yang lebih sedikit dari Wahabi lebih benar dari Wahabi. Kalau begitu, ini bahaya. Nah, karena ini sama-sama hadis tentang ghuraba ini hadis tentang sawadul a'wam ini juga hadis, maka dipadukan, sama-sama diambil. Yang ghuraba ini konteksnya perbandingan antara muslim dengan non-muslim. Iya, sedangkan sawadul a'wam itu konteksnya ahlus sunnah dengan kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini makna jamaah. Nah, ini artinya apa? Ketika kita berbicara bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, ini tidak bisa dibantah. Ini tidak main-main. Tidak main-main. Tuh. Gimana? Bisa difahami? Bisa, ada, boleh saya menanggapi sesuatu ya? Boleh. Sedikit saja Ustadz kami di Salafi itu selalu bilang ke kami itu, nahnul ghuraba. Jadi Islam muncul di dalam kondisi terasing dan akan kembali lagi di akhir zaman dalam kondisi terasing. Dan itu biasanya digunakan jadi hujah doktrinasi bagi kami. Kalau ada yang celananya cingkrang, pakai cadar dan sebagainya, pakai manhaj tanda kutip manhaj salaf, mereka para ustadz mengatakan ini yang dinamakan ghuraba. Jadi begini, bercadar itu tidak bisa menjadi standar ukuran seseorang itu ghuraba. Iya, dalam arti lain, cingkrang, pakai celana cingkrang walaupun itu sunnah tidak menjadi standar itu ghuraba. Mengapa? Karena di dalam agama termasuk poin yang paling penting itu akidah. Akidah. Nah, Wahabi ini yang menjadi persoalan itu akidahnya itu rusak. Akidahnya rusak. Iya. Orang itu walaupun pakai cadar tapi akidahnya rusak, ya tetap dikategorikan sesat. Tetap dikategorikan sesat di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita melihat orang-orang khawarij, ya, orang khawarij dari dulu dan sampai sekarang itu dalam berpegangan pada sunnah itu luar biasa. Sampai-sampai dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih,
innahu la yahqiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Sesungguhnya kamu akan meremehkan sholat kamu dibandingkan sholat mereka. Sampai segitu ya. Artinya para sahabat, kata Rasulullah, seandainya kamu bandingkan sholat kamu dengan mereka, kamu merasa rendah. Kok lebih ini mereka? Ini khawarij. Khawarij itu dulu di dalam hal ibadah ya. Artinya dalam hal-hal yang bersifat parsial, yang juz'i, itu kadang penampilannya melebihi mayoritas umat Islam. Tapi mereka oleh baginda Rasulullah SAW, orang Khawarij ini tetap divonis sesat dan dikatakan sebagai kilabu jahannam. Kilabu jahannam. Atau kilabun nar, anjing-anjing yang menggonggong di neraka. Ini ibadahnya rajin. Jadi kita ini dalam menilai seseorang itu tidak menilai secara parsial, misalnya cingkrang, apalagi secara zahir yang kelihatan, kemudian juga pakai cadar. Kita harus lihat secara keseluruhan. Ini munculnya dari mana? Ini juga persoalan. Mereka menganggap yang sudah hijrah, maka yang sudah hijrah punya kategori label baru berubah. Jadi yang belum hijrah bukan dikategorikan. Nah itu ya tidak bisa. Dan ghuraba ini ditafsirkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ghuraba, orang-orang yang asing, beliau menjawab, alladzina yuslihun hina yufsidun nas. Orang-orang yang melakukan perbaikan ketika orang lain melakukan kerusakan. Dan ini siapa yang melakukan perbaikan? Tentu yang melakukan perbaikan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ilmu yang disebarkan itu komplit lengkap. Ada ilmu tasawuf, ilmu akhlak, di mana ilmu tasawuf ini merupakan upaya untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit. Penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sombong, cinta dunia dan lain sebagainya. Ini gak ada di luar Ahlus Sunnah, gak ada tasawuf ya, di dalam ilmu tasawuf seperti itu. Kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di mana mereka bertempat mudah akrab dengan masyarakat sekitar. Itu orang Ahlus Sunnah. Mudah akrab dengan masyarakat. Mudah akrab, mudah beradaptasi dengan masyarakat. Lemah lembut ya. Orangnya lembut, dengan kelembutan itu akhirnya orang tertarik ikut ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan dulu gimana waktu masih Wahabi? Masya Allah, saya merasa seperti, jujur ya, saya merasa seperti satu-satunya Muslim di dunia ini gitu. Pada waktu itu? Iya. Sampai saya merasa seperti itu. Yang lain itu saya ngerasa sudah syirik begitu ya, sudah kafir. Itu namanya sombong. Iya. Orang yang sombong itu dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, orang yang di hatinya ada mithqalu dzarratin min kibrin, satu biji mithqal ya, satu zarrah, satu atom, satu biji atom dari kesombongan, tidak akan masuk surga. Apalagi kalau kesombongannya memuncak seperti itu, luar biasa. Artinya apa? Ahlus Sunnah ini tidak menanamkan kesombongan. Kalau orang di luar Ahlus Sunnah, kesombongan ditanamkan memang. Nah dari sini ini menjadi jelas kalau mereka bukan ghuraba, karena ghuraba ini melakukan perbaikan. Orang itu kalau ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada orang tuanya semakin baik, pada saudaranya semakin baik. Tapi kalau aliran lain, orang tuanya katanya dimusuhi. Betul? Benar, ya. Saudaranya gimana pada waktu Wahabi? Apa ada orang-orang Wahabi setelah ikut Wahabi lalu memusuhi? Semuanya dimusuhi ya. Termasuk keluarganya? Termasuk keluarga, tetangganya. Nah, tetangganya itu namanya bukan ghuraba namanya. Karena tidak melakukan islah, nggak melakukan perbaikan. Tetapi ini memecah belah, merusak terhadap situasi umat Islam itu. Saya 5 tahun merasa keras seperti itu. Akhirnya saya jenuh sendiri. Saya merasa paling muslim, paling iman sendiri. Akhirnya masa seperti ini begitu. Akhirnya mulai lunak sendiri. Oh begitu. Berarti sekarang masih ada yang belum mulai lunak ya? Masih ada teman-teman saya ya. Yang belum lunak. Bahkan saya waktu
tidak mengikuti kajian lagi. Saya ditanyain, loh Arif, kenapa kamu nggak pernah ikut kajian lagi? Saya bilang ke mereka, saya kayak antum gitu ya. Ana nggak ikut lagi, ana udah keluar dari Salafi Wahabi. Ana ikut pengajian yang lain adalah misalnya ulama-ulama di NU atau di Muhammadiyah atau di yang pokoknya yang lembut-lembut gitu. Akhirnya mereka, hati-hati antum itu, antum sudah kafir. Kalau minimal antum itu sudah dikategorikan bid'ah, sudah pelaku bid'ah. Hati-hati, antum taubat sekarang gitu. Saya sampai dikafirkan begitu. Jadi mereka ini mudah mengkafirkan ya. Kalau minimal membid'ahkan, maksimal mengkafirkan begitu. Saya sering duduk dengan mereka, bercanda dengan mereka, teman baik saya. Tapi waktu saya keluar memutuskan untuk hijrah dari Salafi Wahabi menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencap saya dengan takfir. Saya shock dan saya bimbang waktu itu. Akhirnya Allah menunjukkan saya kembali lagi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Dan ini ideologi yang suka mengkafirkan ini sudah terjadi sejak akhir Khulafaur Rasyidin. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib muncul aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini anggotanya minoritas, sekitar berapa ya? Kira-kira 12.000 orang. Tetapi mengkafirkan 100.000 lebih para sahabat dan umat Islam. Khawarij mengkafirkan Khawarij. sahabat. Jadi kata Khawarij, Sayyidina Utsman itu kafir, Sayyidina Ali kafir, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semuanya dikafirkan oleh Khawarij. Semuanya dikafirkan. Iya. Berarti ini seperti ada benang merah dengan Khawarij dulu. Mengapa? Ideologinya mengkafirkan. Karenanya ini sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, Imam Al-Asy'ariyah juga di dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, dan ulama-ulama yang lain semuanya mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzanbin irtakabahu ma lam yastahillahu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya konsep, tidak punya prinsip mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah, dari seorang muslim. Gak ada konsep mengkafirkan, sebab perbuatan dosa yang dilakukan selama tidak menganggapnya halal. Jadi kita gak punya, Ahlus Sunnah itu diantara ideologinya gak mudah mengkafirkan orang. Kalau mudah mengkafirkan orang itu pertanda bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi itu golongan Khawarij yang jelas-jelas tersesat. Dan ini sudah dinubuatkan, dikhabarkan, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang golongan-golongan ini yang memang gemar mengkafirkan, dan hadisnya sahih itu. Dan ini sangat cocok dengan Salafi Wahabi, karena sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit syirik gitu. Iya, gitu. Betul begitu? Sangat betul Kiai. Bahkan saya menganggap saya sholat jamaah di masjid waktu saya masih jadi Salafi dulu. Orang yang sholat di samping saya anggap syirik itu Kiai. Padahal sholat itu. Ini berarti benar-benar Wahabi asli ini. Dan waktu ada, biasanya kan di masyarakat ada tahlil, pembacaan tahlil setelah sholat ya, pembacaan la ilaha illallah setelah sholat. Saya langsung dalam hati, wah ini musyrik. Saya bilang bid'ah musyrik ini. Padahal jelas-jelas beliau ini yang jamaah masjid la ilaha illallah, tapi saya kafirkan gitu. Ini berarti ya benar-benar Khawarij. Saya dan teman-teman saya. Jadi saya banyak istighfar ya kayak. Ya harus bertaubat itu, harus bertaubat, dan kawan-kawannya diajak lagi. Karena sebenarnya banyak ya, kita di mana-mana sering berjumpa dengan mantan Wahabi. Ada saran dari sahabat kami, UAS Ustadz Abdul Somad, agar kita ini bikin persatuan mantan Wahabi. Gimana? Mas Arif setuju kalau bikin? Setuju sekali saya. Setuju ya. Perlu itu. Iya, untuk memberi pelajaran kepada yang masih Wahabi itu. Apalagi Wahabi yang baru keluar misalnya. Dulu kan saya setelah keluar bimbang Kiai. Jadi perlu adanya wadah buat menampung agar tidak bimbang gitu.
Ada teman saya yang keluar bimbang, akhirnya masuk lagi jadi Wahabi. Oh, gitu ya. Ada juga gini Kiai yang lebih ekstrim. Dulunya Wahabi bahkan lebih keras daripada saya dulu. Akhirnya dia jenuh, keluar dari Salafi, bimbang, akhirnya jadi liberal. Setelah jadi liberal, dia jadi ateis. Mantan Salafi jadi ateis. Astagfirullahaladzim. Jadi dia tuh kerasnya lebih dari saya, sangat-sangat keras. Kalau saya kan kerasnya tadi Kiai tahu sendiri, itu lebih keras dari saya Kiai. Oh, ada yang lebih keras. Padahal tadi sudah mensyirikkan, mengkafirkan. Saya dikategorikan kafir dulu malah. Padahal saya temennya gitu Kiai. Oh, gitu ya. Sekarang dia sudah keluar dari Salafi, kemudian bimbang, nggak jelas, jadi liberal. Dia nggak sholat, tapi masih berkeyakinan adanya Allah gitu. Tapi dia liberal hidupnya. Tapi lama-kelamaan hilang sudah, akhirnya jadi ateis. Sekarang dia di Belanda, Kiai. Di Belanda, kalau nggak salah, terakhir saya dapat kabar dia ateis dan sekarang jadi gay sekarang Kiai. Jadi gay, mantan Wahabi ya? Iya. Itu orang Malang juga aslinya. Orang mana? Orang Magetan Kiai. Orang Magetan ya. Orang Magetan tapi kuliah S1-nya sama saya di Jogja dulu. Di UGM ya. Iya, di UGM. Kami sering diskusi, tapi saya jadi kalahan gitu Kiai. Kalau saya diskusi debat, akhirnya dia nunjuk-nunjuk, kamu ini gimana? Kafir kamu, bid'ah gitu. Saya digitukan loh, teman baiknya. Setelah itu dia bingung, Frustrasi ya. frustasi, jenuh. Frustasi. Dan puncaknya waktu dia kuliah ke luar negeri gitu Kiai, kuliah di Belanda waktu itu S2 juga. Loh, kok bisa Salafi kuliah di Belanda? Saya nggak tahu. Apa ada dalilnya kira-kira? Ya ada ya orang-orang Wahabi yang kuliah di Eropa, di Barat gitu. Banyak Kiai. Banyak. Jadi waktu saya di Inggris itu ada fenomena. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar, dalam artian kasus saya di Inggris itu ada dua golongan, entah itu Salafi Wahabi atau liberal. Silakan pilih antara dua itu. Kalau nggak Salafi ya liberal. Jadi pernah ada teman saya yang dulunya liberal, dia jenuh dengan liberalnya dia hijrah, tobat, jadi Salafi Wahabi. Jadi Wahabi ya. Iya. Satunya Wahabi jadi ateis ya. Iya begitu. Kalau saya waktu di Inggris itu sudah mulai ada kebimbangan, akhirnya saya ambil jalan tengah gitu dia. Ini Salafi bukan, liberal bukan. Akhirnya saya cari di YouTube ceramah-ceramah seperti ceramahnya Kiai Idrus Ramli gitu yang saya lihat insya Allah masuk ke rasional saya, masuk ke logika saya begitu Kiai. Akidahnya, karena menurut saya akidahnya Wahabi sulit dicerna logika menurut saya Kiai. Tapi waktu saya mendengarkan ceramahnya Kiai Idrus Ramli, ceramahnya Buya Yahya tentang permasalahan akidah, saya jadi mantap. Oh jadi begini ya, enak dipahami secara rasional, Menyentuh hati ya. iya gitu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia dari Inggris, saya mantapkan menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terus ini pertanyaan terakhir kira-kira apa? Ya, terakhir gini Kiai, Ustadz kami itu sering menjadikan ini sebagai hujah mereka, dalil mereka bahwa Ka'bah, Mekah, Madinah, dua kota suci ini berada di tangan kendalinya Wahabi. ya Salafi begitu. Dan ini menurut Ustadz kami itu jadi dalil tak terbantahkan bahwa Salafi adalah kelompok firqah an-najiyah, kelompok yang benar, kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalil yang lucu. Dalil yang lucu. Iya. Saya termasuk yang terbius waktu itu Kiai. Waktu itu. Iya, waktu itu kan saya tanya, kenapa harus Salafi? Pernah waktu itu saya semester 2 tanya ke ustaz saya di Jogja, di UGM, kenapa harus milih Salafi? Dia jawabnya begini, coba antum melihat yang menguasai Makkah Madinah siapa? Yang menguasai Ka'bah siapa? Salafi kan? Ya itu berarti tanda bahwa kita ini Salafi adalah kelompok yang diridhoi Allah, yang benar. Begitu ya. Ini dalil lucu. Dalil paling lucu di seluruh dunia. Dalil paling lucu. Ya, mengapa?
Gak ada dalil kebenaran itu. Di antara dalil kebenaran adalah menguasai Mekah Madinah. Gak ada begitu. Mengapa sebelum Islam datang, Mekah ini dikuasai oleh orang-orang musyrik? Jumlah berhala di sekitar Ka'bah itu 300 lebih, 360. Nah, kalau ini dijadikan ukuran menguasai Mekah ini kebenaran, berarti berhala pernah benar dulu. Ini sebelum Islam. Setelah Islam pada abad ketiga keempat Hijriah, Mekah ini pernah dikuasai orang-orang Syiah Qaramitah, kebatinan. Sampai-sampai Hajar Aswad dibawa lari oleh orang Syiah ke Ahsa. Kalau logika Wahabi tadi dibenarkan, sementara Wahabi kan getol mengkafirkan Syiah, betul? Iya, benar sekali. Berarti Syiah pernah benar. Dan ini jelas tidak benar. Mengapa? Di akhir zaman ini, di dalam hadis-hadis, ya, di dalam hadis-hadis sahih, di akhir zaman ketika terjadi fitnah, justru yang dipuji oleh baginda Rasulullah SAW adalah negeri Syam, penduduk Syam, bukan penguasa Mekah, bukan penguasa Madinah. Karenanya Nabi Isa alaihissalam turunnya di Damaskus, di Syria. Dan di akhir zaman memang seperti itu. Dalam hadis-hadis sahih misalnya ada hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Keimanan artinya keimanan yang sahih, yang kuat, yang benar. Ketika fitnah-fitnah ini melanda, umat Islam banyak dilanda fitnah. Keimanan yang benar itu adalah di Syam. Syam ini mencakup beberapa negara, Syria, Yordania, Palestina, Lebanon. Dan di daerah-daerah ini yang banyak ulama-ulama sufi, para sufi yang ada di negeri-negeri ini, bukan Wahabi. Jadi ini sangat salah. Jadi negeri Syam ini yang memang menjadi tempat para pejuang di akhir zaman. Dan hadis-hadisnya banyak sekali. Sampai banyak, ya, para ulama yang menulis kitab-kitab hadis tentang keutamaan Syam, ya. Dan sebagian kitab-kitab tersebut ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Ada kitab namanya Fadailus Syam wa Dimashq, karangan Imam Ar-Rabai itu ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah juga punya tulisan berjudul Manaqibus Syam wa Ahli, biografi kebaikan orang-orang Syam dan penduduk Syam. Manaqib keistimewaan Syam dan penduduk Syam. Jadi bukan di akhir zaman itu yang dipuji bukan penguasa. Loh, kalau yang dipuji ini penguasa. Dan kita ini tahu Wahabi menguasai Mekah Madinah itu kan dibantu Inggris. Iya. Dibantu Inggris, dan itu membunuh banyak orang. Raja Abdul Aziz dan tentaranya ini membunuh umat Islam di Mekah Madinah. Loh, kok penduduk Mekah Madinah dibunuh? Kan mereka penduduk Mekah Madinah. Orang membunuh orang itu dosa besar, diancam neraka jahanam di dalam Al-Quran. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi pada awal-awal berdirinya. Gimana? Pernah ditanyakan ke Ustadz saya, ya, gitu kan. Gimana jawabannya? Ustadz, dulu waktu Arab Saudi berdiri, kenapa kok ada pertumpahan darah di Mekah? Waktu itu saya tanya. Mereka jawab, Ustadz saya jawab, yang dibunuh itu orang-orang penyembah kuburan, makanya mereka layak dibunuh, nggak layak dibiarkan hidup. Begitu. Di Mekah Madinah itu tidak ada penyembahan kuburan, nggak ada. Itu Ustadz itu berbohong itu fitnah kepada umat Islam. Nggak ada di dalam sejarah bahwa penduduk Mekah Madinah menyembah kuburan, tidak ada, nggak ada. Dan ini memang seperti disampaikan dalam dialog tadi malam, di antara keutamaan umat Islam, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah.
Artinya karakter umat Islam ini memang beriman, bukan syirik. Karenanya baginda Rasulullah SAW memberikan garansi umatnya tidak akan syirik. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah tidak mengkhawatirkan umatnya akan syirik. Tidak mengkhawatirkan. Tidak ada kekhawatiran syirik. Wa innama akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha. Sebenarnya yang aku khawatirkan pada kalian adalah dunia. Kalian berlomba-lomba dunia. Artinya apa? Kerajaan Saudi Arabia berdiri itu semata-mata untuk mencari kekuasaan, bukan karena syirik. Tidak ada syirik. Kalau memang ada, buktinya mana? Tidak ada. Itu hanya klaim ya dari pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang bilang syirik-syirik. Tidak ada, tidak ada. Dan yang disyirik-syirikkan oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini penduduk Mekah, penduduk Madinah. Loh, ini gimana nih penduduk tanah suci? Dan ini kalau begitu berarti Ustadz ini memang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang yang suka mengkafirkan itu di akhir zaman ini, di akhir zaman itu yang paling dikhawatirkan Rasulullah ya ini orang yang radikal begini. Yang radikal, yang mudah mengkafirkan. Padahal sesama muslim ya. Sesama muslim, tetapi karena mencari kekuasaan mengkafirkan. Jadi gak benar kalau kalau dikatakan kafir itu tidak benar. Jadi di dalam hadis ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadisnya sahih ya di dalam kitab-kitab hadis. Ada hadis yang berbunyi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati rajulun hamalal Quran. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada umatku adalah seseorang yang hafal Al-Quran. Ustaz Salafi kan banyak hafal Quran. Iya. Sebagian. Saya telah berlaku. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, sehingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran. Wa kana rida'an lil Islam, dan dia juga menjadi pembela pada Islam. Ghayyarahu ila ma syaa Allah faraza'ahu wara'a dhahri. Maka orang tersebut merubah Al-Quran itu pada apa yang Allah kehendaki. Lalu Al-Quran itu dia cabut, dibuang ke belakang. Wa hamalas silah ala jarihi, dia membawa senjata kepada tetangganya sesama muslim. Wa ramahu bisyirk, tetangganya ini disyirikkan. Dibilang apa? Ya termasuk tadi menyembah kuburan. Dituduh menyembah kuburan. Gak ada orang menyembah kuburan itu, gak ada. Saya ini sering ya, kawan-kawan yang terpengaruh Salafi itu bilang, kita ini ke kuburan baca Quran, baca. Enggak, Gus, kadang-kadang di kuburan menyembah. Loh, saya ini sering ziarah kubur, gak pernah menjumpai orang Salafi gak pernah ziarah kubur lalu bilang ada yang menyembah. Ini artinya mereka akan bohong kan. Ustaz Salafi itu banyak bohongnya. Rasulullah SAW ditanya tentang ini orang yang baca Qur'annya bagus, indah karena Al-Quran, tetapi isi Al-Quran dia rubah. Dia membunuh tetangganya dengan alasan syirik. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man aula bisyirki ar-rami amil marmi, siapa yang lebih berhak menanggung dosa kesyirikan itu, yang menuduh syirik atau yang dituduh?
Rasulullah SAW bersabda, balir rami, orang yang menuduh syirik. Dalam dunia Islam, kelompok yang memerangi saudaranya dengan alasan syirik itu hanya Wahabi. Gak ada golongan lain. Ini yang dinubuatkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, termasuk fenomena akhir zaman. Memerangi orang lain karena syirik, dengan alasan syirik. Padahal mereka sendiri tidak mengerti apa sebenarnya itu syirik. Mereka hanya ikut-ikutan, tidak faham mereka. Saya kira tidak faham. Saya kira ini ya, karena waktu sudah cukup malam dan ini atas informasinya. Ini waktu sudah berapa menit, jadi kita cukupkan sekian. Insyaallah besok malam kita akan diskusi lagi dengan mantan Wahabi ini yang sudah bertaubat, dan insyaallah nanti kalau ada organisasi Persatuan Mantan Wahabi Indonesia, siap ya? Siap ya. Siap, insyaallah nanti kita koordinasi. Dengan Ustaz Abdul Somad kayaknya. Ya, insyaallah Ustaz Abdul Somad nanti koordinatornya. Tapi beliau bukan mantan Wahabi. Ya. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nashrul haqq bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, demikianlah dialog pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.